Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersuah walaupun masih dalam keadaan virtual tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hari ini, detik ini, sekarang, kita tidak sadar sudah memasuki tahun 2021. Di mana pekerjaan kita, kesibukan kita, baik siang maupun malam itu tanpa terasa sudah menguras banyak sekali waktu dan juga umur kita. Hal tersebut juga membuat kita tidak sadar bahwa sebentar lagi akan memasuki sebuah bulan suci Ramadan, bulan yang suci yang penuh dengan berkah dan juga peluang ibadah. Sebagai umat Islam, kita sudah seharusnya merasakan bahagia karena bisa bertemu kembali dengan bulan suci tersebut. Karena kita ketahui sendiri, banyak sekali di antara saudara kita yang tahun lalu masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun tahun ini sudah tidak bisa bertemu lagi karena sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bersyukur telah diberikan kesempatan hingga detik ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sejatinya kita sebagai umat Islam yang beriman harus senantiasa senang menyambut bulan Ramadan ini. Dikarenakan dalam bulan Ramadan banyak sekali peluang ibadah dan juga ladang pahala. Namun bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Mereka justru menganggap bulan Ramadan adalah sebuah penghalang karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan harus benar-benar menahan hawa nafsu. Dalam bulan Ramadan, kita umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sebuah ibadah wajib, yaitu puasa. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada bulan puasa, bulan Ramadan, bukan hanya puasa saja yang kita jalankan sebagai ladang ibadah dan juga pahala, tetapi banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu sendiri sudah kita ketahui bahwa hanya ada pada bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita harusnya selalu berusaha untuk melaksanakan sholat tarawih, kecuali jika memang ada sebuah halangan yang membuat kita tidak bisa mengikutinya. Sholat tarawih juga sebaiknya kita lakukan secara berjamaah, karena selain menambah pahala, itu juga ada keuntungan yang lainnya. Di antaranya adalah menambah tali persaudaraan silaturahmi dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian selain sholat tarawih, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Ada memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu merupakan pedoman umat Islam, kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, membaca dan mengamalkannya sudah menjadi keharusan. Tetapi apa sih keuntungannya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Sudah dikatakan sejak awal bahwa semua amal kebaikan di bulan Ramadan itu akan dinaikkan pahalanya, akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, kita sebaiknya memperbanyak bacaan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Namun, walaupun seperti ini, bukan berarti kita membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan saja. Karena membaca Al-Quran itu kan memang keharusan. Jadi kita harus selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran ketika waktu luang. Lalu, selain tarawih dan juga membaca Al-Quran, apalagi yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan?
di antaranya adalah bekerja dengan hati yang ikhlas dan juga mencari rezeki dengan cara yang halal. Bekerja itu kan merupakan sebuah kewajiban, apalagi bagi kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak istrinya. Oleh karena itu, puasa jangan dijadikan sebuah penghalang ketika bekerja. Justru kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas dan juga pastinya dengan pekerjaan yang halal. Apalagi ketika kita sudah dapat pekerjaan, hasilnya akan kita gunakan sebagai ketika hari kemenangan, ketika hari Idul Fitri, kemenangannya umat Islam. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati yang benar-benar ikhlas dan mengharap ridho Allah, semoga dijadikan sebagai pahala. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan selain sholat tarawih, memperbanyak bacaan Al-Quran dan bekerja dengan hati yang ikhlas? Terutama dan yang paling utama adalah memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala perbuatan dosa atau larangan Allah. Sebenarnya untuk ini sendiri bukan hanya dilakukan ketika Ramadan saja, karena kita sebagai hamba Allah sudah semestinya dan seharusnya melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Lalu amal soleh apa aja sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan? Jawabannya adalah banyak. Amal soleh juga bukan melulu soal harta, bukan melulu soal kita harus zakat, sedekah, menyumbangkan sebagian harta. Tidak, amal soleh itu banyak sekali bentuknya. Seperti membantu dengan tenaga pun bisa kita anggap sebagai amal soleh. Oleh karena itu, perbanyaklah amal soleh dan jauhi larangan Allah. Bukan hanya pada di bulan Ramadan saja, namun di bulan-bulan berikutnya juga seperti itu. Karena memang kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hikmah puasa itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairus zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat tersebut cukup menjelaskan kepada kita bahwa bekal manusia di akhirat kelak tak lain dan tak bukan hanyalah iman dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sahabat muslim yang dirahmati Allah, perumpamaan dalam berpuasa itu ada dua, yaitu berpuasa seperti puasanya ulat atau berpuasa seperti puasanya ular. Ketika dulu saya pernah ditanya oleh guru saya bingung ingin menjawab apa, karena saya tidak paham dengan arti dari perumpamaan tersebut. Namun ketika saya sudah mengetahui arti dari perumpamaan itu, saya memilih jawaban puasanya ulat. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat ketika ular berpuasa, dia akan berganti sisik, berganti kulit, namun dia kembali ke wujud aslinya, tidak ada perubahan sama sekali. Berbeda dengan puasanya ulat, dia tidak akan makan, tidak akan minum, berubah menjadi kepompong dengan perjuangannya yang sungguh sangat melelahkan. Namun setelah itu dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah dan dicintai banyak sekali manusia. Oleh karena itu, puasa pun harus seperti itu. Ketika kita sudah berpuasa, apakah nanti kita kembali ke sifat kita yang semula atau akan meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian, sahabat muslim yang dirahmati Allah, inti dari pembahasan kali ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, banyak peluang ibadah dan juga pelebur dosa. Marilah kita jadikan puasa sebagai pemicu semangat untuk melanjutkan hari-hari selanjutnya. Berbagai amalan di bulan Ramadan jangan sampai usai ketika Ramadan sudah berakhir. Berpuasalah seperti puasanya ulat yang kemudian kelak menjadi seekor kupu-kupu dengan keindahannya, bukan seperti puasanya ular dengan sisik dan juga bisanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan juga perlindungannya kepada kita, agar kita sekeluarga bisa terus menjalankan dan melestarikan amal-amal soleh dalam keseharian kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.